Assalamualaikum, kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Bab 3116, langsung masuk. Chen Ping menyaksikan pria itu berjuang mati-matian tanpa ada perubahan ekspresi di wajahnya. Pada akhirnya, para pelayan keluarga Zhou dibakar menjadi abu oleh api, dan bahkan jiwa mereka menghilang dalam asap. Saat ini, Chen Ping, membunuh orang tidak lagi memiliki beban apapun di hatinya. Di dunia surga dan manusia, hampir tidak ada yang benar atau salah, tidak ada yang baik dan yang jahat, beberapa hanya mati yang menghalangi jalanku. Chen Ping melirik kerumunan yang masih gemetar dengan banyak roh jahat, lalu perlahan berjalan menuju jurang maut yang gelap. Chen Ping berdiri di pintu masuk gua dan melihat, dan menemukan bahwa kabut hitam bergulung di dalam, dan sekelompok udara jahat yin yang kuat bersirkulasi, membentuk serangkaian angin puyuh dan terus menyembur keluar. Selain itu, udara di sekitarnya juga sangat dingin, dan bagian dalam gua ini seperti aula es. Roh-roh jahat masih mengalir keluar, dan angin puyuh yang dihasilkan membuat ruang di sekitarnya bergejolak. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, dia tidak tahu apa yang akan dia temui setelah melompat. Tapi dia tahu bahwa seringkali peluang selalu disertai dengan bahaya. Jika dia tidak melompat turun, dia mungkin aman, tapi dia tidak tahu apa yang sebenarnya tersegel. Tidak ada cara untuk bertemu dengan roh jahat yang lebih kuat, sehingga Zhongli dapat pulih. Setelah ragu sejenak, Chen Ping mengertakkan gigi dan melompat ke jurang maut. Dikelilingi oleh energi spiritual, Chen Ping dengan cepat jatuh. Namun, sejumlah besar roh jahat terus mengalir ke atas, dan tabrakan antara roh jahat dan Chen Ping membuat liriknya kacau. Roh-roh jahat ini tidak menyangka seseorang akan terjun langsung. Bukankah ini mencari kematian? Namun, Chen Ping memiliki perlindungan spiritual di sekujur tubuhnya, dan dia juga telah mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Roh-roh jahat ini tidak dapat menyakitinya sama sekali. Suara-suara aneh mulai terdengar di sungai, dan roh-roh jahat di luar mendengar suara itu, berhenti berkelahi satu persatu, dan segera kembali ke gua. Hilangnya tiba-tiba roh jahat ini membuat semua orang saling memandang dengan cemas, tidak tahu apa yang terjadi. Tidak ada yang melihat Chen Ping melompat ke dalam lubang. Ji Lianzan memimpin orang-orang untuk terus memilih senjata berharga dan berbagai barang yang bisa ditukar dengan uang. Tuan Chen, Li Yun berteriak keras. Dia tidak memperhatikan sekarang, tapi sekarang Chen Ping sudah pergi. Zhou Tai itu juga sedang mencari Chen Ping saat ini, baru saja dia mengirim seseorang untuk memanfaatkan kekacauan untuk membunuh Chen Ping. Tapi sekarang, orang-orangnya sudah pergi, begitu pula Chen Ping. Tuan, mungkinkah dua orang mati bersama? Seorang anggota keluarga Zhou berkata. Mungkin saja, anak itu melompati tembok dengan tergesa-gesa dan langsung meledakkan dirinya. Zhou Tai mengangguk, lagi pula, tidak ada jejak Chen Ping sekarang, dan tidak ada berita tentang bangsanya sendiri, jadi ada kemungkinan besar mereka akan mati bersama. Tetapi pada saat ini, sekelompok orang lain bergegas mendekat, Ye Fengqing dan yang lainnya, di antara mereka adalah penatua hantu Gunung Iblis. Melihat senjata tua yang berserakan di tanah, Ye Fengqing mengerutkan kening dan bertanya, apakah baru saja terjadi perkelahian di sini? Apa yang terjadi? Tuan Ye Duo, ada roh jahat yang muncul di sini sekarang, dan senjata usang di tanah adalah senjata kelahiran roh jahat yang telah dimusnahkan. Zhou Tai bergegas dan berkata dengan nada menyanjung. Meskipun keluarga Zhou memiliki kekuatan, tetapi dibandingkan dengan Seal of Demons, itu jauh di belakang. Roh jahat, Ye Fengqing terkejut, mungkinkah kamu telah memusnahkan semua roh jahat? Itu benar, mereka semua berlari ke dalam lubang.
Zhou Tai menunjuk ke jurang maut, lalu menceritakan apa yang baru saja terjadi. Hal-hal yang bisa disegel di sini pasti bagus, tapi aku tidak tahu apa yang disegel di dalamnya. Ye Fengqing melihat ke jurang maut dengan kepalanya, merasakan aura menakutkan yang memancar darinya. Ye Fengqing sangat penasaran, tapi dia tidak berani masuk dengan gegabah. Di mana Tuan Chen, Li Yunmian, yang sudah tua dari hantu gunung iblis, bertanya, itu masih ada sekarang. Tetapi ketika kami mengikuti roh jahat, itu menghilang, kata Ji Yun. Hilang. Hantu gunung iblis tua mengerutkan kening, dan kemudian aura yang sangat istimewa terpancar dari tubuhnya, bersamaan dengan hembusan nafas. Mata Mosan Guilau menatap jurang maut. Bab 3117, tidak pada akhirnya. Old Gui, apakah Tuan Chen jatuh ke dalam lubang itu? Ji Yun bertanya dengan gugup. Mungkin tidak jatuh, tapi dia melompat sendiri. Dia pasti merasa pasti ada sesuatu yang baik di lubang ini. Setelah hantu gunung iblis tua selesai berbicara, dia melompat dan melompat juga. Terlepas dari apakah Chen Ping adalah murid Feng Mo atau bukan, Mosan Guilau tidak mungkin menyaksikan Chen Ping mengambil risiko sendirian. Melihat hantu gunung iblis telah melompat turun, Li Yun juga menjadi khawatir tentang Chen Ping, jadi dia melompat dan melompat juga. Putra, melihat ini, Li Lianzan tidak repot-repot mengambil senjata yang rusak itu, dan mengejarnya. Zhou Tai, Ye Fengqing dan yang lainnya melihat ke arah sesepuh hantu gunung iblis. Li Yun dan yang lainnya melompat ke dalamnya satu demi satu. Mereka semua tercengang pada awalnya. Tuan Ye Tuo, apakah orang-orang ini sekarat? Zhou Tai bertanya dengan bingung. Untuk mengetahui apa yang ada di jurang maut ini, tidak ada yang tahu. Bagaimanapun, roh-roh jahat itu keluar darinya, dan mereka semua kembali. Jika Anda melompat, Anda pasti akan diserang oleh roh-roh jahat itu. Bukannya mereka putus asa, tapi pasti ada harta karun di gua ini yang sepadan dengan risikonya. Setelah Ye Fengqing selesai berbicara, dia juga melompat. Melihat ini, banyak biksu di sekitar penuh keserakahan di mata mereka, dan akhirnya melompat turun satu persatu. Mereka datang ke Mohai hanya untuk berburu harta karun, berharap menemukan peluang. Sekarang kesempatan ada di sini, bagaimana kita bisa menyerah demi bahaya? Karena banyak biksu terus melompat turun, Zhou Tai tidak dapat menahannya lagi, dan kemudian melompat juga. Ada sangat sedikit kultivator es yang tersisa di tanah, dan orang-orang ini belum mampu mengatasi rasa takut mereka dan melompat ke jurang maut ini. Tetapi pada saat ini, Chen Ping, yang melompat ke dalam lirik, hanya merasakan angin bersiul di telinganya, dan roh jahat terus menyerangnya, tetapi mereka tidak dapat menyakiti Chen Ping untuk berbagi sama sekali. Chen Ping sendiri tidak tahu sudah berapa lama dia turun. Bagaimanapun, selalu ada kegelapan di depannya. Dia tidak bisa melihat apapun kecuali roh jahat yang lewat, dan dia tidak tahu seberapa besar itu. Chen Ping menghela nafas lega, ingin melayang di udara, memeriksa situasinya, lalu jatuh. Jika ini terus berlanjut, saya tidak tahu bahaya apa yang akan terjadi. Tetapi ketika Chen Ping ingin menghentikan sosoknya, dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengontrol ruang di sekitarnya. Tubuhnya tidak mendengarkan sama sekali, dan dia jatuh tanpa sadar. Chen Ping terkejut, dan buru-buru mendesak kekuatan untuk berkonsentrasi pada kakinya, mencoba melayang, tetapi sia-sia. Lapangan terlarang, Chen Ping berkeringat dingin di dahinya. Dia tahu bahwa tidak mungkin terbang di atas laut, dan ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang mengikatnya. Tetapi pulau kecil itu tidak terikat oleh kekuatan ini. Tapi saya tidak menyangka bahwa setelah melompat ke kata ini, saya tidak bisa terbang lagi. Ada juga kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dalam kata-kata itu, yang membatasi Chen Ping dan mencegahnya terbang.
Chen Ping menatap bagian bawah dengan erat, tubuhnya jatuh dengan cepat, dan dia panik. Jika dia tahu ada batasan, Chen Ping tidak akan pernah melompat begitu saja. Chen Ping dengan putus asa memancarkan kesadarannya, ingin memeriksa situasi di sekitarnya, dan menemukan bahwa bahkan kesadarannya di penjara. Sekarang Chen Ping seperti burung tanpa sayap, membiarkan tubuhnya jatuh bebas. Apa yang dapat dilakukan Chen Ping saat ini adalah dengan mati-matian meningkatkan perisai di sekitar tubuhnya, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan telah dibawa ke titik ekstrim. Jika Anda menyelamatkan diri dari jatuh dan terbunuh, itu akan memalukan. Dengan cara ini, Chen Ping jatuh untuk waktu yang lama, tetapi itu masih belum berakhir, yang membuat wajah Chen Ping penuh keheranan. Dia tidak mengerti seberapa dalam itu. Puff! Tiba-tiba, kaki Chen Ping melunak, dan kemudian dia jatuh ke air. Gelombang besar muncul. Bab 3118, Bencana. Chen Ping mengeluarkan kepalanya dari air, lalu mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, dan menemukan bahwa bagian atas kepalanya benar-benar hitam, tanpa cahaya sama sekali, dan dia bahkan tidak bisa melihat pintu masuk gua. Namun, di atas permukaan air, ada sedikit cahaya. Dengan bantuan cahaya, Chen Ping menemukan bahwa air tempat dia berada tidak berwarna hitam, melainkan semacam merah muda, dan permukaan airnya tenang, bersinar. Chen Ping agak bingung, lagi pula, pulau kecil ini berada di atas lautan tinta. Jika jatuh dari lubang itu, mungkin akan melewati pulau kecil itu dan jatuh langsung ke lautan tinta. Tapi melihat warnanya sekarang, sepertinya tidak seperti berada di lautan tinta. Lagi pula warna air laut tinta itu hitam, dan ada bau yang tidak sedap. Tapi airnya berwarna merah muda, terlihat sangat jernih, dan tubuh Chen Ping terendam air ini. Pori-pori di tubuhnya terbuka secara alami, menyerap energi spiritual hingga isi hatinya, dan seluruh tubuhnya hangat. Air di sini sepertinya memiliki kekuatan untuk membersihkan jiwa, yang membuat orang kaget. Sungguh aneh bahwa air ini mengandung energi spiritual yang begitu kaya. Di mana tempat ini? Mata Chen Ping penuh keheranan. Itu bukan air, itu hanya cairan spiritual. Tetapi meskipun nyaman untuk berendam di sini, Chen Ping tetap berenang menuju pantai. Setelah mendarat, Chen Ping melihat bahwa tanahnya penuh dengan kerikil seukuran kepalan tangan. Itu terlihat seperti beting, tapi dia jelas melompat ke kata dari sebuah pulau. Bagaimana dia bisa mendarat di beting? Mungkinkah ini bagian dalam pulau, dan seluruh pulau berlubang? Chen Ping melihat sekeliling, dan tidak ada tanda-tanda roh jahat. Roh jahat itu sepertinya tidak pernah muncul setelah Chen Ping jatuh ke ketinggian tertentu, dan menyerang Chen Ping. Saat itu, Chen Ping hanya berpikir untuk tidak jatuh ke kematiannya, dan dia tidak peduli. Chen Ping mencoba menyebarkan kesadaran spiritualnya, tetapi dia masih tidak bisa mendeteksinya, seolah-olah ada tabu yang dipasang di sini. Chen Ping hanya bisa berjalan maju selangkah demi selangkah di atas bebatuan, berharap menemukan sesuatu. Tapi saat dia berjalan, Chen Ping selalu merasa ada yang tidak beres di bawah kakinya, jadi dia membungkuk dan mengambil batu untuk melihatnya. Setelah melihat ini, dia tertegun. Batu macam apa ini? Jelas kerangka, karena sudah lama berubah menjadi batu. Melihat kerangka yang telah berubah menjadi batu di seluruh lantai, Chen Ping mau tak mau merasakan kulit kepalanya mati rasa. Dengan begitu banyak kerangka, berapa banyak orang yang mati? Berpikir bahwa tempat ini dulunya adalah medan perang kuno, tampaknya tidak satu pun dari orang mati ini adalah orang biasa. Saat Chen Ping terus bergerak maju, bentuk banyak kerangka dapat dibedakan, yang membuktikan bahwa tidak ada yang mengganggu tempat ini selama bertahun-tahun. Kerangka saling silang, tidak peduli apakah mereka abadi atau pembudidaya setan, mereka semua berubah menjadi tulang mati pada saat ini,
Ada juga banyak kerangka hewan di antara mereka. Kerangka binatang ini harus menjadi tunggangan. Miliki kudamu sendiri. Chen Ping tidak bisa menahan nafas. Dia tidak mengerti bagaimana perang antara dewa dan setan disebabkan, dan itu mengakibatkan bencana besar. Setan hampir menghilang, dan kelompok lain juga menderita kerugian besar. Mengapa ini perlu? Tepat ketika Chen Ping sedang berpikir liar, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya tegang, seolah-olah semacam nafas memanggilnya dengan kuat. Perasaan ini membuat jantung Chen Ping berdebar kencang, seperti bertemu dengan gadis yang disukainya. Chen Ping sedikit mengernyit, dan mulai bergerak maju sedikit demi sedikit menuju perasaannya sendiri. Chen Ping tidak tahu seberapa besar tempat ini, dan perasaan spiritualnya tidak dapat menyebar, dan dia tidak dapat mendeteksinya, dan cahaya di sekitarnya juga sangat redup, sehingga sulit bagi Chen Ping untuk melihat jauh. Tapi saat Chen Ping terus berjalan untuk jarak tertentu, dia langsung terpana dengan pemandangan di depannya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai videonya, silahkan like dan share. Jika ada kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum.